Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Basrin Melamba, SPD MA, salah satu dosen di jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Adapun mata kuliah yang diasuh yaitu mata kuliah penelitian arsip, diampuh oleh 2 orang dosen dengan bobot SKS 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun dalam mata kuliah ini kita rumuskan capaian pembelajaran, terdiri dari capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah, terdiri dari aspek sikap. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta peduli pada lingkungannya. Yang terakhir, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Keterampilan umum yang ingin dicapai, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pembangunan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian ilmu sejarah. Kemudian yang kedua, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian pada aspek keterampilan khusus itu diharapkan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang sejarah yang disesuaikan dengan tuntutan pasar kerja, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga lulusannya mampu bersaing di kancah nasional. Kemudian selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan pengabdian yang bermutu kepada masyarakat dalam rangka pembinaan karakter dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dan ketiga, menjalin kerjasama dalam bidang pengajaran dan penelitian sejarah serta pengabdian kepada masyarakat, baik itu institusi pemerintah maupun swasta di lingkup lokal, regional, dan nasional. Selanjutnya pada aspek pengetahuan, bagaimana mengetahui dasar-dasar keilmuan sejarah, kemudian mengetahui teori dan teknik penelitian dan penulisan sejarah, kemudian menguasai ipteks termasuk keunggulan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keahliannya. Selanjutnya dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang terdiri dari 6 poin. Poin pertama, mampu menjelaskan pengertian arsip dan penggunaannya. Kemudian yang kedua, mampu memahami arsip sebagai sumber penulisan sejarah. Kemudian yang poin ketiga, mampu menjelaskan macam-macam arsip dan dokumen. Poin keempat, mampu menjelaskan pentingnya penelitian arsip. Kelima, mampu menjelaskan arsip sebagai sumber penelitian sejarah. Dan terakhir, yang keenam, mampu mendeskripsikan proses penulisan arsip. Sub CPMK ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis, menyeleksi, dan memaknai tentang mata kuliah ini. Di dalam sub CPMK ini terdapat 15 item. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan konsep dasar kearsipan. Kemudian poin 2, mampu memahami dan menjelaskan arsip sebagai sumber penulisan sejarah.
Kemudian yang ketiga, mampu memahami kedudukan dan sejarah kearsipan di Indonesia. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk daripada arsip. Kemudian yang kelima, mampu memahami fungsi dan penulisan sejarah. Kemudian keenam, mampu memahami dan menjelaskan macam-macam arsip dan dokumen. Kemudian yang ketujuh, mampu memahami dan menjelaskan arti penting arsip sebagai sumber penelitian sejarah. Ya, poin 7, mampu memahami arti penting arsip sebagai sumber penelitian sejarah. Kemudian yang kedelapan, mampu memahami dan menjelaskan arsip elektronik atau arsip digital. Kemudian yang kesembilan, mampu memahami dan mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan dalam penggunaan arsip. Kemudian ke-10, mampu memahami dan menjelaskan prosedur pencatatan dan penyimpanan arsip. Kemudian yang ke-11, mampu memahami dan menjelaskan sejarah kearsipan khususnya di Indonesia. Kemudian yang ke-12, mampu memahami dan menjelaskan prosedur pendistribusian arsip. Kemudian yang ke-13, mampu memahami dan menjelaskan penilaian dan penyusutan arsip. Selanjutnya yang ke-14, mampu memahami dan menjelaskan pemakaian arsip. Kemudian yang terakhir, poin 15, mampu memahami dan menjelaskan proses penelusuran arsip. Adapun deskriptif mata kuliah penelitian arsip ini, di mana mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan materi dasar untuk membekali mahasiswa menjadi seorang peneliti dan sejarawan profesional yang mampu memanfaatkan arsip dan dokumen sebagai bahan dalam penulisan sejarah serta memiliki keterampilan dalam penelusuran arsip guna memiliki keterampilan menulis sejarah. Jadi dalam pembelajaran mata kuliah ini digunakan acuan dalam belajar sebagai sumber belajar, yaitu bahan pustaka. Yang pertama, pustaka utama, yaitu buku Mona Lohanda berjudul Membaca Sumber Menulis Sejarah. Selain itu yang dijadikan acuan pustaka utama, karya Pak Suhartono berjudul Penelitian Arsip, ya, oleh Departemen Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada. Kemudian karya Reza Deni Putra, yaitu Meretas Sumber Visual. Kemudian sebagai pendukung itu ada beberapa literatur. Yang pertama penelitian arsip dan sumber sejarah yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan beberapa jurnal tulisan yang berkaitan dengan penelitian kearsipan. Ya. Adapun metode dalam proses pembelajaran mata kuliah penelitian arsip, yaitu yang pertama metode ceramah, di mana diharapkan mahasiswa mampu memahami tujuan pembelajaran dan memahami materi pembelajaran sebagaimana yang kami telah jelaskan sebelumnya. Kemudian di samping itu dengan tujuan di mana mahasiswa mampu memahami materi-materi seperti jenis-jenis arsip, kemudian bentuk-bentuk arsip, kemudian mampu memahami prosedur penelusuran arsip serta penggunaannya. Kemudian metode lainnya yang digunakan yaitu metode diskusi, di mana metode ini digunakan dengan tujuan untuk menciptakan terjadinya proses interaksi banyak arah, di mana para mahasiswa dan dosen saling bertukar pikiran, berinteraksi antara satu yang lain, baik itu secara individu face to face, kemudian individu dengan kelompok mahasiswa,
maupun dengan dosen, atau sebaliknya dosen dengan individu mahasiswa, dosen dengan kelompok mahasiswa yang telah dibentuk. Dengan membentuk kelompok-kelompok, membagi kelompok-kelompok diskusi atau tugas. Kemudian bagaimana mendiskusikan hasil praktek pencarian arsip di beberapa lembaga-lembaga instansi yang telah ditentukan tempat melakukan praktek penelusuran arsip. Kemudian terakhir metode tanya jawab. Ini diharapkan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa melalui materi tanya jawab, untuk mendalami tentang materi-materi yang telah diajarkan maupun hasil-hasil diskusi, termasuk problem dalam penelusuran arsip di lapangan. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu problem based learning, di mana pendekatan pembelajaran menekankan pada pemecahan masalah yang nyata sebagai titik awal pembelajaran, yaitu dengan cara memberikan tugas kepada mahasiswa mencari arsip ya terkait dengan arsip sejarah, baik itu arsip yang berada di Sulawesi Tenggara maupun di luar Sulawesi Tenggara, dan instansi atau lembaga yang telah ditentukan. Kemudian mengidentifikasi tentang masalah-masalah kendala yang dihadapi dalam proses penelusuran arsip. Adapun bentuk penilaian atau evaluasi pembelajaran mata kuliah penelitian arsip itu terdiri dari beberapa unsur atau elemen. Yang pertama, aktivitas dengan alokasi 10%, kemudian tugas dengan alokasi 20%, kemudian ujian tengah semester atau UTS dengan alokasi 30%, dan ujian akhir semester dengan alokasi 40%. Setelah semua rangkaian pembelajaran, kemudian penilaian itu dapat dilihat pada Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Universitas Haluoleo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini pertemuan untuk mata kuliah penelitian arsip yang penanggung jawabnya adalah saya dan dosen pengasuhnya Pak Aslim ya. Sebelum kita lanjut ini mata kuliah untuk menjelaskan tentang materi kita, adalah saya mau absen dulu ya. Bersama. Baik. Mohon didengarkan baik-baik ya. Penny Rahayu. Hadir Pak. Yani. Hadir Pak. Lelin. Hadir, Pak. Fajar Kodis. Hadir, Pak. Oke. Untuk kehadirannya alhamdulillah cuma satu yang absen, yang satunya izin ya. Ya baik, para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah kita penelitian arsip. Pada hari ini pertemuan keberapa? Dua ya. Alhamdulillah. Yang lalu telah kita sama-sama membahas tentang pengertian arsip, konsep dan aspek-aspeknya. Ya. Sudah ya? Sudah mengerti ya? Ya, Pak. Oke, baik. Jadi pada pertemuan ini arsip sebagai sumber penulisan ilmiah. Kenapa penting? Ya, karena dalam penulisan sejarah itu ada 3 sumber ya. Sumber lisan, tertulis dengan benda ya. Nah, salah satu sumber yang disebut dengan sumber tertulis adalah penggunaan arsip. Baik. Ya, baik, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, minggu lalu telah kita bahas bersama dan menjelaskan tentang arti
konsep arsip ya, terus jenis-jenis sumber sejarah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang sumber sejarah? Ada beberapa jenis. Saya, Pak. Oh ya, baik silakan. Sumber sejarah ada 3, ada sumber tertulis, sumber lisan, dan juga sumber benda. Ya baik, tepat sekali jawabannya. Terima kasih banyak ya. Baik, pada hari ini sebelum kita lanjut untuk pembahasan kita hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Ya, Pak, bisa kelihatan ya? Ya, Mas apa? Baik. Jadi yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami arsip sebagai sumber penulisan sejarah. Satu ya. Kemudian yang kedua, mampu memahami kedudukan arsip dalam penelitian sejarah. Terus mampu memahami fungsi arsip dalam penulisan sejarah. Terus yang terakhir, mampu memahami prosedur penelitian arsip. Ya, itu yang akan kita bahas materi hari ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi arsip dalam penulisan sejarah. Ya, kalau kita melihat slide ini sangat jelas ya tentang fungsi-fungsi arsip. Yang pertama, fungsi arsip ada yang disebut dengan memiliki nilai kebuktian. Dalam bahasa sejarah itu disebut evidence. Jadi untuk mengungkapkan fakta itu harus ada bukti atau evidence. Salah satu buktinya adalah arsip. Ya. Mengapa terjadi kontroversi? Ya karena ada beberapa arsip yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Mengapa sesuatu hal tidak bisa dibantah? Karena adanya arsip, pembuktian. Di samping tentu sumber-sumber yang lain tidak dinafikan. Kemudian yang kedua, bahwa arsip itu memiliki yang disebut dengan nilai informasi. Di dalam catatan, di dalam dokumen, di dalam koran, di dalam laporan maupun catatan etnograf itu di situ ada informasi tentang aktivitas sehari-hari masa lampau, tentang budaya, tentang politik, tentang ekonomi. Jadi seluruh informasi ada di situ ya. Oke. Ya, baik. Tadi telah saya menjelaskan ya tentang fungsi arsip dalam penulisan sejarah. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak. Ya, baik. Bagus sekali, banyak sekali yang mau bertanya. Ya, silakan, Saudara Bonis. Baik, terima kasih Pak telah kasih saya kesempatan untuk bertanya. Jadi Bapak tadi sudah menjelaskan fungsi arsip dalam penulisan sejarah. Pertanyaan saya, kan di sini fungsi arsip dalam penulisan sejarah ada yang mempunyai nilai kebuktian. Jadi berikan contoh arsip yang mempunyai nilai kebuktian itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya, bagus sekali, Saudara Bonis. Sebelum saya jawab, mungkin ada mahasiswa yang mau bantu temannya. Ya, silakan. Oke, ya, baik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yani. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bonis. Di mana contohnya arsip itu yaitu satu, peta, dalam peta ada jalan, dua, menjelaskan bentuk garis sungai, yang ketiga tentang batas-batas wilayah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, baik, terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Jadi salah satu contoh yang diberikan oleh teman tadi adalah peta atau sketsa ya. Di dalam peta itu biasanya menyebutkan itu nama daerah atau wilayah. Biasa juga disebutkan nama sungai ya, atau juga bahkan secara detail tentang batas-batas sebuah daerah ya. Itu salah satu contoh ya. Saya ingin tambahkan ya, salah satu contoh dari sekian banyak daripada bahwa arsip itu memiliki nilai kebuktian. Contoh seperti foto atau gambar. Di dalam foto itu tampak orang yang hadir, kemudian latar sebuah daerah atau lokasi itu bisa menjelaskan dan bisa menjelaskan tentang zaman kondisi pada masa itu ya, di dalam foto ya. Ya. Baik, selanjutnya untuk materi terakhir pada pertemuan hari ini tentang prosedur penelusuran arsip. Ini penting, bagaimana tata cara kita mencari arsip
di sebuah tempat, misalnya di arsip nasional, di perpustakaan, ataupun di perpustakaan pribadi maupun arsip-arsip yang ada di luar negeri. Tapi saya pada hari ini akan memberikan sebuah sampel atau contoh bentuk penelusuran arsip ya. Ini penting dimiliki oleh para mahasiswa agar supaya bisa melacak, kemudian menemukan dan bisa menggunakan arsip dengan baik. Karena apa? Keterampilan ini penting. Dengan kita menemukan arsip, maka kepuasan kemudian kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan yang menjadi dalam penelitian itu. Nah, yang pertama boleh dilihat dari bagian ini ya, tentang prosedur penelitian arsip. Ya, yang pertama bagi kita peneliti ya, kalau ke arsip nasional, nanti kita programkan untuk berangkat ke sana ya, dalam rangka penelitian arsip sama dengan mahasiswa-siswa yang lainnya. Yang pertama kita masuk ya, melakukan registrasi, terus kita memperoleh konsultasi kepada petugas, kita akan diarahkan, kemudian kita akan diberikan petunjuk tentang mekanisme peminjaman arsip. Kemudian kita meminjam arsip, ya tentu ada juga setelah kita meminjam arsip yang kita butuhkan ya, mau pinjam arsip zaman VOC, sama Hindia Belanda, Inggris, Jepang, pasca dekolonisasi, maupun misalnya kita mau pinjam arsip-arsip daerah khususnya di wilayah kita ya, Sulawesi Tenggara, atau lebih khusus Kendari, Pegunungan. Ya. Ini kita mencoba meminjam arsip itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita menulis tentang infrastruktur jalan, maka kita cari itu arsip box yang dari Departemen Panwarkan. Kalau sekarang itu PU, dinas PU dulu zaman Belanda ada. Jadi laporan-laporannya tentang pembangunan jalan, ya, kemudian jalur jalan itu ada semua lengkap di sini ya. Ya. Setelah kita pinjam, terus kita ke tempat peminjaman, terus kita diberikan formulir, biasanya ada formulir kita diberikan, ya, terus kita isi, kemudian kita berikan kepada ini, kita catat di situ nomor register, arsip periode kapan, kemudian nomor arsip, nah itu ya, yang nomor arsip. Nah, setelah itu kita store, kemudian mereka carikan dari arsip nasional, terus setelah kita menunggu beberapa lama, kita dibuatkan, terus kita baca. Kita baca secara detail yang kita butuhkan, tidak semua kita fotokopi. Ya, kalau misalnya tentang jalan ya kita baca tentang jalannya, tentang kampung, jalan dan kampung, ya tentang misalnya rodi kampung. Orang dulu kalau istilahnya membangun jalan, biasanya Belanda itu dia arahkan yang disebut dengan rodi kampung. Ya, terima kasih atas perhatian semua. Saya cukup senang bahwa kelas ini hidup ya, ada proses interaksi antara dosen dan mahasiswa atau sebaliknya, mahasiswa dengan mahasiswa ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan saya yang belum dimengerti. Saya Pak. Siapa lagi? Oke, dua dulu ya. Silakan yang perempuan. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Munawar. Saya mau bertanya, tadi Bapak menjelaskan tentang prosedur penelusuran arsip. Yang saya ingin bertanyakan, saya mau meneliti tentang VOC di Buton. Arsip-arsip apa saja saya yang akan dapatkan? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaannya mana tentang dan sangat menarik. Sebelum saya jawab, barangkali ada mahasiswa yang mau bantu. Saya Pak. Ya, bagus sekali. Silakan. Nah, ini ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kita tadi. Jadi arsip yang dapat diperoleh seperti tentang kejadian Kesultanan Buton dengan arsip Kolonel Apollonius Hut abad ke-17. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan ya. Karena tidak sia-sia ya kita menjelaskan di kelas ini. Terima kasih banyak ya. Jadi tadi jawabannya adalah tentang perjanjian antara Kesultanan Buton dengan VOC. Kemudian selanjutnya waktu kita masih 10 menit, barangkali ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Saya Pak. Baik, yang di sudut dulu, kita denger ya. Baik, terima kasih telah diberi kesempatan kepada saya.
Langsung saja, tadi Bapak menjelaskan tentang prosedur penelusuran arsip. Jadi saya di sini mau menanyakan, saya mau meneliti tentang sejarah kependudukan di Kota Kendari. Jadi sumber-sumber dan data-data apa saja yang bisa saya peroleh. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya menyimak pertanyaannya sangat menarik ya. Jempol mantap ya. Oke, terima kasih banyak. Sebelum saya jawab, ini ada yang mau bantu ya menjawab. Saya Pak. Oke, Fitri dulu belum menjawab giliran ini. Baik, Fitri silakan. Baik, dari penjelasan yang saya dapat dari Bapak tadi, saya mendapatkan beberapa sumber. Yang pertama, sumber data berupa sensus penduduk Kota Kendari pada tahun 1920 dan memori serah terima jabatan. Sekian yang saya jelaskan. Wah, singkat jawabannya tapi kena. Close ya. Baik, saya ingin menambahkan dari Fitri, jadi betul. Salah satu data yang kita butuhkan dalam rekonstruksi sejarah Kota Kendari, khususnya aspek demografis atau kependudukan, adalah sensus penduduk. Ya, tentu sensus penduduk yang kita butuhkan periode tertentu, misalnya zaman Belanda, itu ada yang disebut dengan Koksteling, ya. Itu sensus penduduk 1920, 30, 40, di 10 tahun ada. Di situ ada menjelaskan tentang jumlah penduduk, ya, ada rincian tentang laki-laki, rincian penduduk setiap distrik, ya. Terus ada juga penjelasan tentang komposisi etnis, ya, pribumi, terus Timur Asing, kemudian Eropa. Ya, dengan Timur Asing itu termasuk Arab, ya, dengan penduduk asing lainnya, gitu ya. Ya. Tentu hari ini dalam pembelajaran kita, ya, materi yang saya sampaikan, kemudian interaksi kita, mungkin ada yang memberikan tanggapan, mereview kembali tentang kuliah kita hari ini. Saya persilakan satu orang. Ya, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid. Di sini saya akan menyampaikan terkait perkuliahan hari ini, yang dimana saya rasakan tadi pada perkuliahan hari ini itu sangat menyenangkan dan sangat berarti bagi saya, yang dimana perkuliahan hari ini itu sangat aktif antara diskusi dari dosen dan mahasiswa dan mahasiswa juga. Dan di sini juga saya mendapatkan banyak ilmu, yang dimana tadi sudah diberikan contoh terkait arsip dan pembuktian arsip, prosedur penelitian arsip, bagaimana di situ juga kita bisa menjalankan langkah-langkah bagaimana caranya kita untuk memulai penelusuran tentang arsip. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari perkuliahan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, sangat bagus. Kita berikan tepuk tangan ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yang pertama saya ingin memberikan penghargaan dan apresiasi kepada tadi mahasiswa yang bertanya, ya, berupa satu buku karya saya, ya, tentang sejarah lokal. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu Anda saya kasih bonus, ya. Sudah ada bonus yang pertama, ini bonus kedua. Tugas menelusuri arsip melalui digital di Arsip Nasional Belanda. Itu ada webnya, ya. Ya, Pak. Bisa baca. Ya, Pak. Nanti juga saya kirim di grup, ya. Ya, Pak. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup di sini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenaan. Untuk mahasiswa sekalian menyiapkan lagi materi berikutnya tentang penelusuran arsip digital. Ini sangat menarik di era cyber sekarang. Jadi ada peralihan, ya, isu-isu tentang arsip. Baik, untuk pertemuan hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.